Lucius, gue seorang peneliti dunia lain. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas mitos-mitos yang berada di masyarakat sekitar, tentunya masih berhubungan dengan dunia lain. Dan gue juga bakal memberikan tanggapan gue sebagai seorang supernatural agar kita semua sama-sama belajar lah, agar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral seperti itu sih. Nah, jadi kemarin gue sempat baca sebuah artikel di media sosial, yaitu tentang seorang artis perempuan yang sering banget tidur dengan gundurwo gitu. Tidur seks dengan gundurwo, dan bahkan katanya buat dia ketagihan gitu. Sensasinya beda. Oke. Gue jelasin dulu. Selama gue di lapangan, rep-rep itu terbagi dua. Rep-rep mungkin istilahnya sekarang nih pemahamannya adalah ketindian ya. Ketindian bisa dibilang ditindin atau dong kosongnya ditidurin astral gitulah. Nah, gue di lapangan membedakannya menjadi dua. Ada yang rep-rep atau ketindian, rep-rep yang bisa dibilang alami atau orang bilang biasa sebut sleep paralysis, dan ada yang rep-rep yang nggak alami atau yang bisa dibilang masih berhubungan dengan bangsa astral atau jin seperti itulah. Dan gue menjelaskan lagi bahwa konsep rep-rep yang selama ini pemahaman orang adalah tidur dengan astral itu sebenarnya salah kalau kita di lapangan gitu. Itu sangat salah banget. Kalau gue artiin secara di lapangan, konsep rep-rep atau ketindian itu sebenarnya adalah proses si astral mengkonsumsi cairan yang ada di dalam alat vital kita itu. Bukan cuma dari segi darah haid aja, bukan, tapi juga dari sperma pria seperti itulah ya. Selama gue di lapangan itu mempunyai dua kejadian. Kejadian pertama di mana di saat fisik dan jiwa seorang manusia dalam kondisi dia prima berniat jahat untuk mendekatin si korbannya, maka si manusia akan merespon dengan cara sadar untuk melawan tapi dia nggak bisa gerak gitu. Itu kejadian yang di saat dalam kondisi fisik dan jiwa kita prima. Tapi kalau dalam kondisi si manusianya dalam fisik dan jiwanya lemah dan nggak prima, biasanya manusia akan masuk ke dalam halusinasi yang dibuat oleh si astral atau jin itu. Kayak biasa kita sebut adalah yang bilang mimpi basah seperti itulah. Itu di saat kita kalah dan jiwa kita, bawah sadar kita nggak bisa nolak karena power mereka lebih kuat, power penguasaan energi mereka lebih kuat dari ketimbang kita. Karena kita terhanyut dalam pemikiran ya halusinasi itu. Ujungnya kita seolah tidur dengan pasangan seorang ya lawan jenis kita, dan rasanya tuh kayak nikmat banget, yang pada akhirnya mengeluarkan cairan yang ada di alat vital kita. Nah, setelah keluar ya mereka mengkonsumsinya seperti itu gitu loh. Nah, beda sama yang tadi yang gue bilang tadi, kalau kita kondisinya fit, prima, fisik dan jiwa kita akhirnya kita menolak gitu loh. Kita menolak untuk yang mereka mempengaruhi kita, tapi kita nggak bisa gerak gitu karena dia menyerang titik sensitif. Gue nggak tahu tepatnya di mana, gue kurang tahu banget, tapi dia menyerang titik sensitif yang ada di tubuh kita hingga kita nggak bisa gerak gitu. Jadi poinnya di sini ya, rep-rep atau ketindihan orang biasanya bilang itu bukan kita sedang berhubungan seks dengan jin, tapi jin atau astral tersebut sedang menguasai pikiran kita untuk berusaha mendapatkan cairan yang berada di alat vital kita sebenarnya gitu. Jadi mereka di saat mereka berhasil, mereka akan mengkonsumsi ya cairan yang ada di alat vital kita. Dan gue juga bakal menjelaskan ciri-ciri yang rep-rep yang alami dan gak alami ya. Nah, ciri-ciri pertama yang sangat-sangat penting adalah biasanya yang gue tahu, dan ini sudah gue tanya sama klien-klien gue dan gue tanya sama teman-teman gue gitu. Ciri-ciri pertama adalah di saat kita rep-rep 2 atau 1 jam sebelum kejadian, biasanya kita akan diteror sama si astralnya atau jinnya. Seolah kayak kita nggak sendiri di suatu tempat dan kayak ada yang ngeliatin kita, kayak ada banyak hal yang menakutkan lah gitu. Dia meng-create apa gitu, sesuatu
yang ujungnya kita kayak merasa takut gitu. Halusinasi mulai jalan, tapi kita ke bawah ujungnya merasa ngantuk gitu, masalah ngantuk di situ. Terus intinya 1 jam sebelum kejadian biasanya dia akan memberikan eksistensinya. Itu secara feeling gue sih secara nggak langsung gitu, karena kita mendeteksi ada sesuatu yang nggak baik buat diri kita gitu. Jadi naluri manusia kita sadar di situ terkadang, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi, yang sedang terjadi itu kita kurang tahu sebagai manusia. Itu kan di luar dari kapasitas kita sebagai manusia ya. Itu. Yang kedua biasanya sering banget terjadi mimpi basah tuh dalam sebulan sering banget, berapa kali gitu. Itu sering banget. Beda kalau buat gue sih yang alami itu nggak berkali-kali ya, dan ini biasanya berkali-kali kalau untuk mimpi basah gitu. Ini biasanya terjadi di saat orang lemah pemikiran, seperti itu sih. Nah, yang ketiganya bisa bilang kondisinya kita melawan ngantuk banget. Jadi ngantuknya bingung, kondisi kita mau tidur tapi ngantuk mau tidur, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah biasanya kita tuh sudah sadar sebelum kita mau ada rep-rep. Biasanya itu kita sadar, wah gue ada yang mau rep-rep nih, mau ketindihan nih gitu kan. Itu sebenarnya udah sebuah kode di mana kita udah sadar bahwa ini nggak benar gitu di saat seperti itu. Jadi poin keempatnya, ciri-ciri keempatnya bisa dibilang ya apa ya, kita menyadari secara tidak langsung gitu bahwa kita akan terkena ya niat negatif dari si astralnya gitu. Poin kelima adalah di dalam konsep harap-harap kita melihat kayak sesuatu yang nggak normal sih, kayak kita melihat seorang perempuan intinya lo melihat astral di situ, dan tapi lo nggak bisa bergerak dan melawan gitu. Ada intinya sesuatu yang susah untuk dijelaskan sih, sesuatu yang nggak normal pada intinya. Menurut penelitian gue, rep-rep yang nggak alami adalah selalu dimulai dari awal kita tidur, bukan pertengahan setelah kita tidur. Ini kita ngomong kebanyakan dari yang gue teliti gitu, dari klien-klien gue tanya, dari teman-teman gue, selalu di awal kita tidur gitu. Selalu di awal kita tidur, jarang banget pertengahan gitu. Nah terus kejadian biasanya dari awal gangguan tersebut memakan waktu kebanyakan yang gue rasa ada 15 menitan ya, kurang lebih 15 menit dari awal hingga kita tersadar dari konsep rep-rep itu, bisa dibilang. Tapi kalau untuk mimpi basah biasanya kita nggak sadar, biasanya kita terbuai dan tahu-tahu udah pagi aja seperti itu. Oke, untuk penanggulangannya sebelum kita tidur usahakan fisik dan pikiran kita usahakan dalam kondisi bersih, terutama vital. Kedua, berdoa sebelum tidur itu pasti ya. Nah, yang ketiga, di saat lo udah merasa ada gangguan sebelum lo tidur, udah mulai ada teror, usahakan lo berdoa lebih getol lagi, dan lo memberikan sebuah penegasan bahwa ya lo tegasin dengan suara agak lantang lo di sekitar lo bahwa lo jangan ganggu lo gitu, seperti itu. Dan lo lebih ke apa ya, wudu lah istilahnya, bersih, cuci muka segala macam, dan menyadarkan diri lo dulu sampai kurang lebih, setahu gue sih sampai setengah jam sih ya, bisa 15 menit, bisa setengah jam. Setelah itu boleh tidur lagi gitu sampai dia gagal, dalam konsep dia gagal dan dia pergi gitu loh. Biasanya kalau dia udah pergi, situasi suasana tuh apa ya, beda, jadi lebih kondusif, kita merasa aman gitu, nggak teror lagi sih gitu. Dan biasanya yang tadinya pengap jadi nggak pengap. Mungkin dari gue cukup. Pesan gue satu, jangan senang bahagia di saat lo kerap-kerap atau ketindihan bangsa mereka, karena di saat lo sering berhubungan secara gangguan rep-rep dari mereka akan meninggalkan ya bakteri dan kotoran yang ujungnya alat kita lo bisa lebih sering akan ada jadi penyakit gitu loh untuk lo ke depan. Jadi baiknya sebisa mungkin lo bisa hindari lah dengan ya mungkin misalnya penanggulannya udah gue beriin ke kalian, tinggal kaliannya tinggal ikutin caranya aja gitu. Mungkin dari gue cukup. Gue Danusius. Next time gue bakal ngasih kalian informasi-informasi lagi, mungkin bisa bermanfaat buat kalian.